أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, yang membuat Allah ingin segera memberikan kasih sayangnya kepada sahabat-sahabat Rasul itu. Insya Allah ada. Allah malu untuk menunda anugerahnya kepada hamba-hamba Allah tertentu itu. Tapi tetap dalam kondisi seperti itu, saya justru yang merasa malu. Begini, kalau saya marah kepada istri saya, ketika istri saya salah, pertanyaannya, pernahkah Allah marah kepada istri saya ketika istri saya salah? Allah tidak marah, tapi Allah menggiring kepada sebuah suasana di mana pada akhirnya istri saya tidak salah. Allah pernah marah sama saya? Tidak. Allah tidak marah kepada saya. Tapi Allah berikan banyak sekali kesempatan, tatapan, pendengaran yang membuat akhirnya saya mengucapkan Subhanallah. Atau saya mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Insya Allah. Allah tidak langsung tegur kita. Kalau sebelum zaman Nabi Muhammad, setiap ada orang salah langsung ditegur dengan guncangan apalah, seperti zaman Nabi Lut di mana gunung diledakkan dan menutupi kaum Nabi Lut, atau konon kabarnya bumi dibalikan, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan langsung dengan teguran-teguran langsung dari Allah. Setelah zaman Rasulullah SAW, semuanya diberikan proses agar semua dosa itu menjadi ilmu. Ya kan? Semua kesalahan itu menjadi ilmu. Pada dasarnya, Insya Allah ya, setiap dosa kita adalah penyakit untuk kita. Pembohong itu dosa. Jadi sakit nggak sih orang, ya tukang bohong gampang sakit. Ah masa sih, lihat aja. Kalau tidak sakit di masa mudanya, sakit di masa tuanya. Ya, tidak tentram. Ketidaktentraman akan membuat seorang mudah mendapatkan sakit. Banyak lagi dosa mencuri. Mencuri itu mungkin seperti sukses biasa saja, gembira saja. Tapi pada masanya ada kegelisahan. Kegelisahannya bukan karena dia pernah berdosa, tetapi karena mencuri itu tidak menyehatkan. Ya kan? Mencuri itu akan mengundang penyakit dan Insya Allah penyakit ketidaktentraman tentunya. Karena dimulai dari ketidaktentraman lah penyakit itu datang. Sampai ada seorang dalam sebuah cerita sakit mah yang sangat repot sekali. Dia datang kepada seorang motivator, kemudian dinasehati oleh dia untuk mengucapkan kalimat, aku ridho, aku ridho, aku ridho, terus aku ridho, aku ridho. Semua keputusanmu pasti karena engkau sayang, aku ridho, aku terus didrill. Sampai akhirnya dia yakini bahwa Allah sayang kepada dia dan dia ridho. Sampai akhirnya sembuh aja dengan sendirinya sakitnya itu. Insya Allah. Nah itu, jadi saya malu. Kembali ke Ustaz Dedi, saya malu oleh Allah. Karena setiap saya salah, Allah tidak tegur. Allah ingatkan saya dengan caranya sampai pada saatnya tersadar dan beristighfar. Seperti itu. Allah tidak tegur langsung. Ketika Kang Deki salah, Allah tidak ingatkan kalem. Tina Kang Deki hirup kene, sehat kene, jag-jag kene, ayeuna. Kenapa? Padahal Allah sudah pernah memberikan, Kang Deki sudah pernah melakukan kesalahan. Kang Bongki sudah pernah melakukan kesalahan. Kang Wayan pernah melakukan kesalahan, tapi tidak langsung ditegur oleh Allah. Nah, saya malu ketika saya tegur langsung anak saya ketika anak saya salah. Saya malu ketika saya harus marah kepada anak saya ketika saya salah, ketika anak saya salah. Oh tidaklah.
Ketika saya tegur dengan marah, pada saat itu saya sedang tampilkan kebodohan saya, bahwa saya tidak kreatif menemukan jalan keluar atau menemukan cara untuk mengingatkan seorang dari kesalahan. Kan itu ya. eh, Seorang suami yang rajin pulang malam, akhirnya malu oleh istrinya. Karena setiap pulang malam jam 2:30, jam 2:30, istrinya pasti membukakan pintu dan pasti mengucapkan terima kasih. Nuhun Kang sudah membangunkan saya tahajud. Dia tidak peduli suaminya, sudah setelah disiapkan air minum, dia tahajud. Kalau Akang pulangnya agak siang, mungkin kalau Akang tidak pergi, mungkin saya tidak akan tahajud. Nuhun dibangunkan tahajud. Mudah-mudahan besok dibangunin lagi. Akhirnya suaminya malas digituin, malas pulang malam. Alhamdulillah sukses. Akhirnya pulang subuh. Seperti itu. Jadi ada kondisi yang Masya Allah. Ketika kita tidak cukup kreatif, kita mudah sekali marah kepada orang yang bersalah di hadapan kita. Padahal, subhanallah, ini rasa malu. Belum lagi rizki ya. Ya Allah, seberapa pelit sih Allah kepada kita? Enggak lah, Allah enggak pelit. Buktinya saya masih berkekurangan. Sekarang saya untuk beras saja susah, kata seorang teman. Saya tolong dong, ini setiap hari nih. Setiap hari ada aja. Ada yang minta beras setiap hari. Ya saya kirimlah bangsa 5 liter. Wah, mas, setiap hari ke banyak orang itu. Kalau 5 liter kali 20 orang kan lumayan. Tiap hari itu. Kenapa ya, Mbak? Ada di antara mereka yang putus asa. Kenapa ya? Kok Allah tidak memberikan rizki kepada saya? Ini Kang Hafid di Lembang. Kenapa hari Kang Hafid dikasih rizki banyak, hari saya enggak? Kan itu ya, kata orang. Saya katakan, Kang Hafid sudah pantas dapat yang itu. Anda mungkin belum pantas. Kalaupun Anda menyatakan pantas, Allah tahu bahayanya Anda kalau Anda dapat rizki yang besar. Kan itu bahayanya seperti apa. Jadi, ya Allah, malu nggak sih kita dipilihkan? Dipilihkan kondisi oleh Allah untuk kita. Allah memilihkan untuk kita nih, pantasnya kamu ini, kan itu ya. Saya jadi ingat apa namanya, eh, kepemilikan rumah ibunda tercinta. Ingat sekali rumah di jalan apa Adipati Kertabumi 15 itu. Sehingga kita kan itu harus ya, bagi waris itu harus, bagi warisan itu harus harus dibagikan. Apa yang sudah ditinggalkan harus segera dibagikan supaya tidak menjadi bom waktu. Jangan sampai yang bertengkarnya cicit nanti karena telat kita membagikan. Nah, kepemilikannya, Masya Allah. Saya ingat Mami bicara begini kepada Papi waktu itu. Karena rumah itu masih ngontrak kepada Tionghoa, Tionghoa apa Pekalongan. Saya saya dengar langsung karena kami mengumpul beberapa lah, tidak semua ngumpul. Bahasanya begini. Pokoknya dalam bahasa Sunda ya. Pokoknya Mami akan melaksanakan saum Daud sampai rumah ini kebeli. Padahal saya tahu persis betapa sederhananya Papi. Sederhana sekali. Tidak banyak, tidak banyak keinginannya untuk urusan dunia. Bahkan untuk urusan rumah, kalau kata Mami bahasanya, kalau nggak dibeli nanti kalau kita meninggal anak-anak kemana? Ah, Allah ngurus gitu kan. Ternyata Bu Emma santai apa itu. Betul-betul nggak dipikirin itu rumah. Tapi Mami dengan kekeh luar biasa, beliau lakukan saum Daud terus. Entah 2 tahun, entah 3 tahun, saya lupa. Dan di rumah sudah ada pengajian dari sejak itu ya, dari sejak Fakultas Psikologi Unisba berdiri. Fakultas Psikologi Unisba berdiri tahun 72, tahun 74 ada pengajian psikologi di Unisba dan dipindah ke rumah. Terus itu pengajian setiap Sabtu akhir sampai kemarin, sampai COVID kemarin. Nah, itu ikrar Mami juga. Kalau rumah ini kebeli, pengajian ini harus diteruskan. Tidak boleh berhenti. Itu luar biasa. Terus saja pengajiannya ada. Sebelum Kang Wayan, sebelum di Bandung ada pengajian rumahan. Itu rumah duluan. Saya jadi ingat sekali betapa Allah pemilik semesta ini untuk minta sesuatu tidak usah kita harus mengorbankan jiwa raga, ya kan? Sampai waktu cukup minta sajalah kepada Allah pemiliknya. Tapi ketika kami mau jual, ya Allah, lebar tanya ya Mami hasil saum Daud yang luar biasa. Ada perasaan khawatir, apa perasaan sayang, itu perasaan sejarah lah. Sebab dari rumah itu Kang Widi, dari rumah itu berdirinya Majelis Ulama Indonesia.
Kang Wayan. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu awalnya dari Bandung. Kumpulan ulama-ulama di Bandung, kemudian datang Buya Hamka dibawa ke Jakarta jadi Majelis Ulama Indonesia. Itu tahun 70-an juga. Di rumah itu juga berdirinya. Itu luar biasa itu. Jadi saya hanya melihat malu nggak sih kepada Allah. Sok Bu Yati Herianti yang adiknya masih sakit ya, mudah-mudahan segera sembuh di ICU. Oh ya, juga Cempet mudah-mudahan segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat adiknya Ibu Yanti, buat Cempet dan semua kita saudara kita yang saat ini sakit. Allahumma robbanas adhibil basa syanta syafi la syifaan illa syifauka syifaa la yughadiru saqam amin. Itu. Jadi kembali lagi malu. Kadang-kadang kita merasa, Kang Deddy misalnya, Ustadz Deddy merasa, "Terus saya udah beli rumah ini di sini, di Cherryville. Ini hasil perjuangan." Tidak, sesungguhnya Allah yang memberi. Kenapa saya sebut Allah yang memberi? Karena kita selalu mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada Prof. Alek. Damang Prof. Alek. Masya Allah, hadir juga rupanya. Nah itu, jadi ada kondisi yang subhanallah. Kita tuh tidak ada apa-apanya setelah kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan kecuali Allah. Jadi kita siapa? Nggak ada. Kita bukan siapa-siapa. Karena kita bukan siapa-siapa, ya sudah. Kita berserah pada Allah. Bahkan kita merasa bahwa rumah ini kita yang beli. Sesungguhnya ini Allah yang sudah menyiapkannya. Nah, gitu. Jadi kebetulan kita memilih, kebetulan cocok dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ini kalau saya merujuk kepada pendapat Ustadz Agus Syihabuddin, bahwa tidak ada kita hak untuk berikhtiar. Nah, seperti itu. Ya Allah, berbaik sangka dengan yakin bahwa Allah akan memaafkan kita. Artinya, bukan baik sangka, Pak Intetnya sudah yakin aja Allah baik. Betul. Ustadz Dedi juga saya baik sangka loh sama Ustadz Dedi. Ustadz Dedi saya sangka kasep. Pasti nggak mau, udah yakin Ustadz Dedi kasep. Gitu kan. Oke. Tapi yang Itu lebih kemudian ganteng guru Ustaz Didi, Masya Allah. kalau ganteng itu memang umur Ustaz, gangguan telinga. Ganteng. Kemudian Allah malu kalau tidak mengabulkan. Masya Allah. Seperti apa Allah mengabulkan doa kita? Kata Allah, baik, nanti ya aku kabulkan di akhirat, di surga nanti. Banyak-banyaklah berdoa, kalaupun banyak yang tidak dikabulkan mungkin akan kita jemput di surga nanti. Kemudian atau Allah tunda, oh umur kamu belum pantas untuk dapat itu kan itu. Kamu belum pantas untuk dapat rumah, mungkin seperti itu. Kamu belum pantas untuk dapat proyek itu. Kamu belum pantas jadi presiden. Liar kene ayeuna nama kan itu. Jadi Allah memilihkan waktu yang tepat. Atau ada analogi yang lain. Satu saat ada pengamen datang ke rumah. Dia nyanyinya nggak enak. Wah, saya langsung kasih uang ceng, pergi aja dia. Itu pengamen. Ada satu lagi pengamen. Ternyata pengamennya ini penyanyi dia, pakai topeng. Dan lagunya enakan. Akhirnya saya tunggu lagunya. Ih, suaranya enak. Terus saya bilang, malah minta ke dia, coba hiji deui laguna. Makin enak terasanya. Coba satu lagi sampai 5 lagu. Mungkin doa Dudi Mutakin yang langsung diijabah karena nggak enakan menurut Allah, langsung bayar, pergi aja kan gitu. Mungkin doa Ustadz Dedi yang ditunda-tunda oleh Allah, mungkin karena enakan gitu ya. Allah sangat suka kepada doa kita. Bahkan Allah sangat suka kepada tangisan kita pada saat berdoa. Masya Belum Allah. diijabah. Kayak cina sok berdoa lagi, berdoa lagi. Teruskan berdoa, teruskan berdoa. Sampai kita tidak letih berdoa. Karena ini gini, suami yang ngobrol pada istri atau istri yang ngobrol pada suami, kemudian saling saling berharap ya, saling berharap. Obrolannya itu kalau saling berharap tentu baik. Obrolannya ada bahasa-bahasa yang baik. Di sana akan terjadi Bu Teni kedekatan ya, kedekatan pasangan. Suami akan dekat dengan istri atau istri akan dekat dengan suami. Tapi kalau sudah tidak ngobrol itu akan semakin menjauh. Nah, Betul. semakin lama semakin banyak kita ngobrol dengan Allah ya Mas Eko, kita akan semakin merasa baik. Mas Eko putranya digontor, terus didoakan putranya yang digontor Ponorogo itu. Terus didoakan. Mas Eko akan merasakan bukan putranya yang diijabah apa yang kita minta, tapi Mas Eko akan merasa dekat dengan Allah. Terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Nah, itu apa namanya? eh, Fungsi daripada doa. La'allahum yarsyudun kan itu. Ketika ditanya ini qorib, di mana Allah jasa ala keibadiani fa ini qarib, ujungnya la'allahum yarsyudun, ya kan?
Semoga mereka yang mendapatkan jawaban kemudian berdoa dan mencoba berdoa, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk bahwa aku dekat. Betul. Sekarang pertanyaannya buat sahabat semua, pilih mana? Diijabah doa, kecuali ampunan ya, diijabah doa atau semakin merasa dekat dengan Allah? Saya lebih memilih makin merasa dekat dengan Allah. Masya Allah. Terserah tidak diijabah juga. Seperti itu. Saya mungkin tidak dapat uang apa-apa dari preman. Tapi karena saya dekat dengan preman, preman menjaga saya. Tenang saya. Gitu. Ketika masuk ke wilayah preman, tidak kalem tuh. Memang Seperti itu. kata salafus soleh Gurunda, musibah Mhm. kerugian terbesar buat kita bukan tidak dijabah, tetapi sudah tidak punya kekuatan untuk meminta kepada Allah. Memang Allahu begitu Akbar. Gurunda ya. Sudah merasa tidak penting doa ya. Betul Gurunda. Sudah menganggap enteng kepada Allah, Masya Allah. Sampai ada kalimat Al-Quran, Allah sudah kami kalahkan. Kan itu ya. Ada kalimat dalam Al-Quran itu Allah sudah kami kalahkan. Masya Allah. Tidak, kita tidak seperti itu. Nah, sahabat, mudah-mudahan kesabaran kita untuk mantengin Zoom ini, ya. Pak Rudi Samudra sehat ya, dari Majalengka, dari Kalimantan Utara, dari Goa. Ini komplit Ustaz, jadi banyak Masya dari Allah. mana, dari setiap provinsi ada ini mudah-mudahan mewakili semuanya. Ibu Ati sehat ya, Ibu Dewi Firdaus juara ini ada hadir, dan mudah-mudahan kita semua dianugerahi berkah dan Allah ridho. Ini ikhtiar Bu, hadirin Bapak, Akang, Teteh semua, ikhtiar kita. Ya Allah, saya ingin mendapatkan ilmu supaya tidak tersesat untuk pulang nanti. Satu itu. Yang kedua, seandainya di antara hadirin ada yang tidak sempat dalam 1 minggu ini ke majelis taklim, mudah-mudahan ini melunaskan hutang kita kepada Allah. Karena ternyata bermajelis itu hukumnya wajib, ya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Mudah-mudahan ini sedikit melunaskan lah, tidak pun sepenuhnya. Mudah-mudahan kita tidak terlalu dianggap kosong dalam 1 minggu ini ada kegiatan kita. Ini ini terasa Ustadz Dedi, saya di usia seperti sekarang ini merasakan betul ya Allah. eh Gini, ada lagu Sajadah Panjang Bimbo. Lagu Bimbo Sajadah Panjang itu luar biasa. Oke, saya sebut saja sajadah itu 5 kilometer panjangnya. Saya sudah melangkah sujud di atas sajadah itu kurang lebih 4,5 kilometer. Tinggal setengah kilo lagi. Nah, sementara dari setengah kilo ini, sudah mampukah saya mengumpulkan keharusan saya yang membuat saya pantas untuk mendapatkan surga, ridho Allah. Hmm. 4,5 kilo sudah saya sia-siakan sajadah itu. Kadang-kadang dipakai sujud, kadang-kadang hanya dipakai tidur, kan itu ya. Yang 4,5 kilo itu. Yang setengah kilometer lagi, saya merasa ini waktunya sangat pendek sekali ya Pak Wayan ya. Setengah kilometer lagi sajadah kita sampai di finishnya Pak Wayan. Ibadah kita tuh setengah kilometer. Itu lagu Bimbo tuh luar biasa ya. Itu sajadah panjang itu. Jadi kita tinggal sedikit lagi, karena tinggal sedikit lagi ya mudah-mudahan ya ikhtiar kita ya, Bu Subiarti, Kang Wongki, ikhtiar kita Mang Ian, Kang Wahyudin, yang tidak bisa saya sebut satu-satu, ada 320, 338, 28 yang hadir saat ini, kita tidak bisa sebut satu-satu, tapi mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan dari Allah. Kesempatan dari Allah yang menyempurnakan ikhtiar kita untuk memantaskan kita mendapatkan kasih sayangnya. Kalau sudah disayangi oleh Allah, insya Allah Allah akan ampuni pasti. Dan kita sudah disayangi oleh Allah. Buktinya kita dapat hidayah, kita punya keinginan untuk hadir. Nah ini majelis Nukia capek mending nonton kan itu ya. Ada yang begitu, oke terserah. Tapi yang jelas ketika kita pilih ini, itu sudah menjadi hidayah. Kemudian sudah diampuni kita Bu Hani, diampuni insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Nah, jadi ada kondisi yang saya takut Kang Wawan Setiawan, tinggal setengah kilometer lagi sajadah saya. Ini sangat pendek sekali. Mungkin juga tinggal 10 sentimeter lagi sajadah saya. Ini sangat pendek sekali. Karena sangat pendek, mudah-mudahan ikhtiar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Amin. itu. Jadi mohon maaf apabila pelaksanaan Zoom ini ada sesuatu, ada yang salah-salah. Dan semua siaran Zoom kita ini, Ustaz Dedi, ada di YouTube Majelis Madani. Ya. Ada di Amin. YouTube Majelis Madani, bisa dibuka kalau seandainya ingin mengingat kembali ke belakang. Ada di YouTube Majelis Madani. Dan link YouTube kita, link apa namanya Zoom kita ini tetap, kalau misalnya saya error handphonenya tidak sempat mengirimkan linknya setiap Sabtu, jam 8 Sabtu
buka aja lah, coba-coba ada nggak sih acaranya, misalnya nggak sampai ya, misalnya nggak sampai kabarnya, ada nggak acaranya, insya Allah linknya sama kok, setiap setiap apa namanya, setiap Sabtu tidak berubah, seperti itu setiap Sabtu jam 20. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita Kang Hafid, Kang Ajat, ikhtiar dah. Kalau tidak ikhtiar gini atau gimana ya, cek kalau teh Ari Dudi itu ada fasilitasnya, kenapa tidak dipakai kan itu ya. Kita semua punya fasilitas WiFi di rumah, ada kamera kita, ada handphone kita, ada apa saja. Masa kita tidak pakai kan itu ya. Kang Ilmi sehat, Kang Wawan sehat, Kang Erwin sehat, Bu Emilia, Hambali sehat, Ustaz Hasim sehat, Ras, Kati Anjar, Bu Yanti dan semuanya. Kang Widi hatur nuhun atas support Kang Widi ini. Kang Widi Syahid ini murid saya di PGI, tapi saya tidak berani nyebut murid karena dia sudah lebih guru dari saya. Sudah jelas. Bravo Kang Widi, hatur nuhun segala support dan semangat yang Kang Widi sampaikan. Sakitun kapi hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم